persembahan kami, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini dalam perjalanan perjalanan mereka, biarlah mereka Tuhan sampai tempat ini dengan keadaan selamat. Dan Tuhan, biar Bapa di tempat ini Roh Kudus yang memimpin kami sehingga ibadah ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga kami Tuhan tolong segala kuasa-kuasa kegelapan, segala pembuluh-pembuluh udara yang mencoba Tuhan mengganggu ibadah ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah ibadah ini berjalan dengan baik Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan Tuhan memberitakan firman-Mu, biarlah itu menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semuanya yang ada di tempat ini. Biarkanlah kami mendapatkan firman-Mu dan kami datang dengan tangan kosong dan pulang tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa berkat dan anugerah Tuhan dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyara, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari apa yang terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Mari kita serukan nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan yang sungguh hebat, yang sungguh besar atas hidup kita. Amin. Semuanya bertepuk tangan. Katakan kemuliaan
di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kami merasakan sukacita ketika kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan damai yang daripada Tuhan ketika kami menyembah, ketika kami memuji, itu semua Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berdaulat atas ibadah kami dari awal sampai pada pertengahan. Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika firman Tuhan sebentar dibentangkan Tuhan, biarlah itu semua berasal dari isi hati Tuhan, agar ketika kami mendengar, kami menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Tuhan pemain musik yang ada, singers, bahkan WL, pemimpin pujian, Tuhan berkati mereka. Biarlah urapan yang daripada Tuhan terus Tuhan tambahkan atas kehidupan mereka. Bahkan seluruh semua yang Tuhan sudah berikan bakat talenta, biarlah mereka semua mempersembahkan itu hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, urapi hamba-Mu sebentar akan menaburkan benih firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bertumbuh dan berbuah lebat bagi kehidupan kami, terutama jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa bersyukur, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelatar yang ada. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur. Saya rasa sudah tidak perlu memperkenalkan diri lagi, karena saya sudah beberapa kali dipercayakan Tuhan melalui Bapak Gembala untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di jemaat di Parung Panjang ini. Puji Tuhan, saya bersyukur pastinya kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena anugerahnya saya masih diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena satu hal, Bapak Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita, makanya kemarin Bapak Gembala menghubungi saya, meminta tolong untuk layani jemaat Tuhan di Parung Panjang. Dan kalau Bapak Gembala kita itu yang bilang, saya nggak bisa nolak. Jadi ketika dia minta tolong untuk ke Parung Panjang, jawaban saya nggak bisa lain, nggak bisa tidak, hanya iya. Nanti saya layani. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya dan Pendeta Hizkia Panjaitan udah seperti saya anggap abang saya sendiri. Dan juga jemaat di Parung Panjang ini sudah seperti keluarga saya sendiri. Amin. Karena kita semua bersaudara satu di dalam Tuhan.
Kita percaya bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kasih kepada saudara itu penting, amin. Maka itu setiap kita ketemu di jalan mungkin kita saling sapa. Tidak ada ruginya ketika kita memberikan senyuman duluan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, Pendeta Setia Panjaitan yang sudah mempercayakan saya melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya rindu untuk kita memberikan waktu kita 2 menit saja untuk kita mendoakan Bapak Gembala kita yang tidak bersama-sama dengan kita. Biar dimanapun beliau berada, dia tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengambil waktu khusus Tuhan. Kami para jemaat-jemaat-Mu, bahkan para jemaat-jemaat Tuhan yang digembalakan oleh Pendeta Hizkia Panjaitan yang tidak berada bersama-sama dengan kami. Tapi kami berdoa, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dimanapun hamba-Mu berada, menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta dan juga kakak sebagai istri yang ada. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dimanapun mereka berada, menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama waktu, kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-15. Nabi Yeremia pasalnya yang ke-15. Kita akan baca ayatnya yang ke-16. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta. Amin. Firman Tuhan ini dituliskan oleh seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu seorang Nabi Yeremia, di mana pada waktu itu ketika Yesus memanggil dia sebagai umat pilihan, bahkan sebagai hamba Tuhan, sempat dia menolak. Dia bilang, saya kan masih muda gitu, masih banyak yang harus saya lakukan. Kalau kita baca sejarahnya itu masih banyak, dia katakan masih banyak yang saya bisa lakukan. Kenapa saya yang harus Tuhan pilih? Tetapilah itulah yang kebaikan Tuhan bagi kita. Nabi Yeremia ini adalah ketika dia mau lari dari panggilannya, Tuhan tetapkan panggilannya. Amin. Ketika dia dia tidak mau untuk menjalankan perintah Tuhan, tetapi Tuhan menegur dia. Saya rasa ketika kita baca ayat ini, kita baca bersama-sama kembali. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ketika Yeremia mau menolak perintah dari Tuhan, firman Tuhan ini datang dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan perkataan Tuhan, seharusnya dia menikmati firman itu. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menikmati perkataan Tuhan. Kenapa saya mengambil judul tema firman Tuhan ini? Karena terkadang saya pribadi sudah tidak lagi menikmati firman Tuhan. Kadang ketika saya mendengar firman Tuhan yang sudah pernah saya dengar itu, saya sudah kadang menjadi malas untuk mendengar dan mendapatkan hal yang baru. Karena teguran itu datang duluan dalam hidup saya, maka saya mau bagikan pada siang hari ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan ini katakan seperti ini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku. Seorang Nabi Yeremia ini, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang Tuhan pakai secara luar biasa, tetapi dia turut akan perkataan Tuhan. Di sini dikatakan, dia sendiri katakan, Nabi Yeremia katakan gini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ketika firman Tuhan itu datang dalam hidup Nabi Yeremia, dia menikmatinya. Dan bahkan di ayat
ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan kesukaan hatiku. Firman Tuhan, Nabi Yeremia bukan katakan hanya dia menikmati saja, tetapi dia menjadi kesukaan dalam hatinya. Ketika kita jemaat Tuhan mendengar firman Tuhan dan kita menjadikan kesukaan itu, kesukaan dalam hati kita adalah firman Tuhan itu, maka otomatis kita seluruh jemaat Tuhan akan mempelajari dan terus-menerus menikmati itu, karena kita suka akan membaca firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui bahwa firman Tuhan ini berkuasa dahulu sampai sekarang. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Tanpa firman Tuhan, oke, kita mungkin bisa berjalan, tetapi kita tanpa arah. Seperti kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang selalu mempermuliakan Tuhan dan berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Kita harus sebagai orang percaya, kita harus tetap berada di jalannya Tuhan. Bagaimana kita tahu kita masih berada di dalam jalannya Tuhan? Yaitu dengan kita mengerti akan firman Tuhan ini. Ketika kita mengerti dengan firman Tuhan, maka setiap apapun yang Tuhan larang, Tuhan memberikan pengertian bagi kita, semua dituangkan di dalam firman Tuhan. Ketika kita mau jadikan itu kesukaan hati kita dan kita mau pelajari terus-menerus, maka kita akan menemukan hal-hal yang, saya boleh katakan, hal-hal yang sangat luar biasa. Kita boleh mengerti, kita boleh paham apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yang harus kita perbuat untuk Tuhan. Amin. Yaitu melalui firman Tuhan. Maka itu Nabi Yeremia di situ katakan bahwa ketika dia menemukan firman Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia menikmatinya. Ketika dia sudah menikmatinya, dia taruh dalam hatinya untuk menjadikan kesukaan bagi kehidupannya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Nabi Yeremia tahu bahwa firman Tuhan itu kekuatan bagi kehidupannya. Amin. Ketika kita percaya bahwa firman Tuhan itu kekuatan dalam hidup kita, otomatis kita akan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Itulah yang kadang yang terjadi pada saat-saat ini. Boleh saya melihat di gereja cabang kita juga kadang saya sangat sedih ketika firman Tuhan disampaikan. Saya ada satu pengalaman ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau fokus untuk menikmati firman Tuhan. Ketika saya beribadah, saya duduk di paling depan. Tetapi ada beberapa anak muda di belakang saya. Dan ketika firman Tuhan itu, dan saya boleh katakan anak-anak muda ini sudah mengerti banyak tentang firman Tuhan. Tetapi ketika seorang pendeta itu dia sampaikan firman Tuhan, di belakang udah bisik-bisikan, firman ini sudah pernah saya dengar. Seakan-akan dia udah tahu arah jalur cerita pengkhotbah ini. Dan di situ mereka sudah tidak lagi fokus akan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa saat saya mau fokus mendengar perkataan Tuhan ada bisikan-bisikan seperti ini, ada tantangan-tantangan seperti ini. Namun satu yang Tuhan taruh dalam hati saya, ketika saya fokus hanya kepada Tuhan, maka orang di belakang saya ini saya tidak akan pedulikan. Ketika fokus saya untuk firman Tuhan, saya tidak akan pedulikan mereka. Tetapi fokus saya hanya kepada firman Tuhan. Dan ketika saya mengambil langkah itu, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya tidak mengerti. Padahal waktu itu pendeta itu bawa tentang Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah sering kita dengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya menikmati itu, saya menemukan sesuatu hal yang baru, bahwa kenapa Yesus sangat mengasihi kita. Karena Nabi Yesaya katakan begini, karena saya dan saudara mulia dan berharga di mata Tuhan. Amin. Padahal firman Tuhan itu sudah saya dengar. Tetapi ketika saya memfokus lagi, Tuhan memberikan hal yang baru melalui firman Tuhan itu. Yang saya mau katakan di sini bahwa ketika Bapak Ibu Saudara menikmati, fokus hanya kepada Tuhan, fokus datang beribadah, fokus hanya mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, kita hilangkan semua fokus-fokus yang mengganggu kita datang beribadah. Satu tujuan kita, fokus kepada Tuhan, maka kita akan menikmati firman Tuhan, bahkan kita menikmati Tuhan itu sendiri. Amin. Itulah tujuan kita datang beribadah, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pergumulan,
bukan hanya datang karena ingin ketemu orang, tetapi kita datang, kita dari rumah kita sudah bawa hati kita. Saya mau datang ke gereja, bukan bertemu dengan siapa-siapa, saya mau berhadapan langsung dengan Tuhan. Maka Tuhan itu hadir di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Dia maha hadir. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, mau berdoa kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara mau berdoa meminta berkat, tetapi ketika kita berdoa kita hanya tahu meminta, tetapi kalau ketika kita baca firman Tuhan ini, seharusnya kita berdoa untuk selalu menyembah Tuhan. Amin. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Setiap kepentingan, keperluan yang kita perlukan itu Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah sediakan. Tetapi bagaimana caranya kita untuk mengambil itu? Dengan tetap berada di jalannya Tuhan. Amin. Jalannya Tuhan kita bisa tahu karena kita menikmati firman Tuhan. Oke, saya berikan alasan kenapa kita harus menikmati perkataan Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama adalah karena dalam perkataan Tuhan kita beroleh pengertian. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Coba kita ke kitab Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur 119 kita baca di dalam ayatnya yang ke-30. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan katakan begini. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Oh, sorry, salah. Mazmur 119 ayat 31. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Tuhan memberikan kita pengertian ketika kita sudah mulai lemah. Ayat firman Tuhan katakan begini, aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Peringatan-peringatan yang dia dapat itu melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Dia bisa mendengar melalui perkataan Tuhan, yang mungkin melalui orang terdekat dia, yang mungkin melalui orang-orang sekeliling dia. Tetapi ketika dia tahu bahwa aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, otomatis dia sedang mendengarkan firman Tuhan dan dia diberikan pengertian yang baru dari Tuhan. Amin. Dia dapat Mazmur ini dapat pengertian yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, dalam perkataan Tuhan kita beroleh hikmat. Kita buka Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dari mulut Tuhanlah dia mengeluarkan kata hikmat, dan dia berikan itu kepada kehidupan kita. Oleh sebab itu kita yang percaya dan mendengar perkataan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berhikmat. Amin. Ketika kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, bukan hanya itu saja. Di sini katakan bahwa pengetahuan dan kepandaian. Kepandaian. Kenapa Tuhan menjelaskan ayat ini kepada kita? Karena Tuhan mau gini. Ketika kita khawatir akan kehidupan kita, ketika kita khawatir akan apa yang kita akan makan ke depan, ketika kita khawatir apa yang akan kita pakai, Tuhan mau kasih tahu begini. Tuhan memberikan hikmat kepada pikiran kita dan pengetahuan kepada pikiran kita dan pengertian kepada dalam otak kita, agar apa, Bapak Ibu Saudara? Agar kita tidak diserang oleh iblis dalam pendengaran kita. Dalam otak kita seringkali yang kita tidak bisa tahan adalah dosa dalam pikiran kita. Melihat sesuatu, saya ingin itu, ingin barang orang lain. Kita melihat sesuatu yang janggal saja, kita senang melihat hal-hal dunia, dan itu masuk dalam pikiran kita, yang membuat kita boleh berpikiran kotor, kita boleh berpikiran untuk kita mencuri, kita boleh berpikiran untuk kita melakukan curang. Makanya Tuhan memberikan hikmat kepada kita agar kita dapat mengalahkan semua godaan-godaan itu. Maka itu dia memberikan pengertian dalam pikiran kita untuk kita terus mencari Tuhan.
kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan kita bisa tetap di track yang lurus. Kita menuju kepada kebinasaan. Kita nggak menuju kepada kebinasaan, tetapi memperoleh hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Kita mengerti semua dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dalam perkataan Tuhan kita mengerti dengan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang membuat kita percaya kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya salah satu karena janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Entah itu janji berkat, entah itu janji keselamatan, Tuhan sudah memberikan itu kepada kita semua. Tetapi kita mengetahuinya apa? Melalui perkataan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke 37. Kita baca ayat ke-24, Mazmur 37 ayat 24. Firman Tuhan katakan begini, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan memberikan kita, ketika kita baca firman Tuhan, maka kita akan mengerti ini adalah janji Tuhan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saudara menghadapi hal-hal yang mungkin membuat kita terpuruk, membuat kita mulai jatuh, membuat kita stres, tantangan itu bertubi-tubi datang dalam kehidupan saya dan saudara. Cobaan itu datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi kita percaya ada janji Tuhan bahwa apabila kita sampai mau jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak, Tuhan menopang pakai tangannya. Amin. Yang artinya ketika kita menghadapi semua itu, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak di dalam proses itu. Amin. Dalam proses kita tidak bisa meminta kepada Tuhan untuk lalui, tetapi marilah kita belajar untuk meminta kepada Tuhan, saya mau menikmati proses itu. Karena setiap proses yang Tuhan berikan dalam orang percaya, dan ketika kita bertahan dalam proses itu, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya yang ada di dalam firman Tuhan. Yang Dia sudah katakan, begitu banyak janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini salah satu yang saya ambil, sebab ketika kita mulai jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Karena satu pribadi yang selalu menolong dan menopang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, ya. Amin. Bapak Ibu percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, setiap tantangan yang ada di depan kita, Tuhan mampu melakukan semua itu. Amin. Tuhan mungkin tidak bertindak langsung untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia berjanji Dia akan selalu menopang tangan kita. Amin. Dia selalu memegang kita. Daripada kita percaya kepada orang-orang, manusia bisa mengecewakan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, Dia yang terus menopang tangan kita. Haleluya. Hal penting yang harus kita ketahui bahwa ada satu ayat lagi, kita buka di dalam Mazmur pasal ke-54. Mazmur pasal ke-54, kita baca di ayat yang keempat. Mazmur 54 ayat yang keempat katakan begini, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Tuhan tahu, Tuhan dengar apa yang kita mau. Tinggal bagaimana kita doakan saja kepada Tuhan. Amin. Karena itulah yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Dia memberkati kita bahkan saat kita tidur, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu memberkati kita. Bagaimana saja ketika kita percaya kepada Dia, kita harus menikmati firman-Nya. Firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita nikmati saja Bapak Ibu Saudara. Maka ada satu hal yang Tuhan ingin taruh dalam hati kita, agar kita tetap percaya kepada Dia. Amin. Hal yang penting yang kita harus ketahui, kenapa kita harus
menikmati perkataan Tuhan. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah petunjuk bagi kehidupan orang yang percaya. Kita bisa ketahui bahwa itu dosa dari apa? Dari firman Tuhan. Janganlah mencuri, janganlah. Semua dari firman Tuhan kita dapati. Kita tahu itu dosa. Tetapi juga kita mendapatkan berkat rohani dari tuntunan firman Tuhan. Kita diajari oleh firman Tuhan untuk apa? Sabar, rendah hati, buah-buah roh. Amin. Semua itu ada dalam perkataan Tuhan. Tuhan yang perkatakan itu menjadi firman Tuhan untuk menuntun dan membawa kita kepada jalannya. Kita baca di dalam ayat Mazmur 119 ayat ke-105. Pasti ini sudah menjadi ayat hafalan, tapi kita baca 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan katakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan memberikan firman-Nya untuk menuntun kita biar kita tetap berada di jalan yang terang. Yaitu makanya dia memberikan contoh bahwa firman Tuhan adalah pelita. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Kita tetap berjalan di jalan yang terang. Jangan kita berjalan di jalan yang gelap. Kita bisa terjatuh. Amin. Kegelapan bicara tentang dosa. Dosa yang kita nikmati di dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan kita firman Tuhan agar kita tahu itu dosa, agar kita tahu mana yang baik, agar kita tahu mana yang jahat. Maka itu dia memberikan terangnya yang ajaib, agar kita tidak berjalan di dalam gelap, tetapi kita berjalan di jalan yang terang. Amin. Kita bisa mendapatkan sesuatu hanya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu itu terang bagi kaki, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini adalah janji Tuhan bahwa Dia memberikan firman-Nya untuk kita memakainya sebagai panduan kita agar kita tetap percaya dan berjalan di jalan yang benar. Yesus adalah terang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau Yesus adalah terang, firman itu dikatakan terang bagi jalan kita, maka yang berjalan bersama dengan kita adalah Yesus itu sendiri. Amin. Dia adalah terang itu. Dia yang berjalan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat kita takut berjalan di dunia ini kalau Yesus berjalan bersama-sama dengan kita? Kita tidak akan ada ketakutan. Karena kita tahu, kita percaya penuh, kita berjalan bersama Tuhan yang Raja di atas segala raja. Dia yang memberikan berkat. Kita berjalan membuka usaha, kita berjalan ke pekerjaan, kita membuat sesuatu untuk mendapatkan berkat. Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Buatlah apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, maka Dia akan memberkati kita dari apa yang ada pada kita. Yang penting apa Bapak Ibu Saudara? Kita mau berusaha. Dan ketika kita mengerti akan firman Tuhan, kita mau menikmati itu karena firman Tuhan adalah petunjuk dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, hal yang penting, firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Kekuatan apa Bapak Ibu Saudara? Kekuatan agar kita tetap bisa berdiri di dunia ini, agar kita bisa menjauhi ajaran-ajaran sesat yang saat-saat ini semakin banyak. Kita coba buka di dalam kitab Roma. Roma pasal yang pertama. Ini adalah kesaksian seorang rasul yang luar biasa. Adalah seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kehidupan Rasul Paulus ini sebelum menjadi rasul, dia adalah pembunuh. Dia adalah dia yang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Orang-orang yang mengikut Tuhan, dialah yang menganiaya mereka. Tetapi apa yang Bapak Ibu Saudara tahu? Tuhan memakai orang-orang seperti Paulus. Contohnya dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah memakai orang yang sudah alim. Tuhan datang ke dunia ini untuk orang berdosa, dan Dia bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Amin. Maka itu dia bersaksi begini. Paulus bersaksi begini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ini ayat yang pertama, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
Rasul Paulus, seorang manusia yang menganiaya pengikut Kristus, tetapi di sini dia katakan dari Rasul Paulus, dari mulutnya sendiri bahwa dia adalah pengikut Kristus yang siap memberitakan Injil. Di ayat yang ke-16 yang kita akan pelajari, Rasul Paulus katakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kesaksian seorang rasul, bagaimana dia katakan bahwa Injil itu, firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ayat ke-16 dikatakan ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka itu kita yang hidup sebagai orang yang percaya, kita harus tetap menikmati firman itu, agar kita mengerti bahwa di dalam firman Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan saya dan saudara. Ini seorang rasul loh yang bicara. Dia menuliskan kitab Roma pada waktu itu. Dia menguatkan jemaat-jemaat di Roma pada waktu itu agar tetap kuat di dalam pemberitaan Injil yang benar. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar ketika pada waktu itu dia kenapa menuliskan hal ini? Pada waktu itu ajaran sesat sedang merajalela di Roma. Maka itu dia bilang seperti ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia mau kasih tahu kepada jemaat di Roma bahwa jangan percaya kepada pemberitaan-pemberitaan palsu, tetapi tetaplah berpegang kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sampai kepada telinga kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar pengajaran-pengajaran yang kita merasa bahwa ini nggak diajarin oleh pendeta kita nih, ini nggak diajarin oleh agama kita, ini nggak diajarin oleh pemimpin kita, Bapak Ibu jangan menerima hal itu. Tetapi tetaplah kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, yaitu Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka kita yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan itu, amin. Maka itu kita harus menghindari namanya ajaran-ajaran sesat, karena dunia ini saya bisa menghitung begitu banyaknya bahwa ajaran-ajaran di dunia ini udah mulai makin banyak. Bahkan ajaran-ajaran yang nyata sesat aja sudah mulai dipublikasikan. Maka itu firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita. Kita harus menilai mana yang benar. Hal yang benar adalah Injil Allah. Maka itu kita tetap berpegang kepada Injil itu, amin. Dan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan ketika kita menikmati firman Tuhan itu, kita tidak akan mendengar ajaran-ajaran yang lain. Tetapi kita tetap fokus kepada ajaran kita, yaitu firman Tuhan ini sendiri. Amin. Kesimpulan yang paling penting yang Bapak Ibu Saudara yang harus ketahui bahwa kenapa kita harus menikmati firman itu. Karena dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama katakan begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu tahu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika menikmati firman Tuhan, firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang menyertai saya dan saudara. Ketika kita menghargai firman Tuhan, kita menghargai Allah. Ketika kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati Yesus. Amin. Ketika kita mau mencari firman itu, maka firman itu akan berjalan bersama dengan kita. Karena firman itu adalah Allah kita sendiri. Amin. Karena Dia adalah firman itu, maka Dia yang tadi seperti yang kita sudah baca, Dia adalah pelita, Dia adalah kekuatan, Dia adalah perlindungan bagi kehidupan kita, yaitu firman Allah yang nyatanya adalah Allah kita sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, boleh saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Sebelum kita tutup dalam doa untuk firman Tuhan, saya rindu menyanyikan pujian yang tadi. Saya mengundang para pemain musik dan juga
Singers. Dan pelindung
bersyukur melalui firman-Mu kami boleh merasakan kehadiran Allah di tempat ini. Bapa yang baik, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau menikmati Allah setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap pelayanan yang dia pegangnya Bapa, sehingga melalui lewat hamba-Mu ini banyak orang-orang yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga segala pekerjaan dan apapun yang dipekerjakan sampai hari ini. Kiranya juga Tuhan yang menolong. Tuhan akan berikan kesehatan dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Pengumuman saya serahkan. Oke. Baik, saya akan Bapak Ibu, saya akan bacakan pengumuman ibadah sekolah minggu hari ini di gereja jam 4. Mohon kepada Bapak Ibu membawa anak-anaknya untuk sekolah minggu, untuk mengenal Tuhan dan menikmati Tuhan seperti firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Ibadah keluarga tidak diadakan kembali awal tahun. Ibadah kaum wanita dilakukan setiap Sabtu jam 5 WIB di gereja. Ibadah youth diadakan kembali di awal tahun. Ibadah umum Minggu 16 November 2025 pukul 10.30. WL-nya ada Kakak Hosea, Singer Saudari Intan, Multimedia Bangkio, Asernya Opoke. Bapak Ibu telah tertera laporan dana Natal ya. Maaf saya nggak bisa lihat sini aja ya. Sampai sekarang dana yang terkumpul adalah 9.822.900. Perkiraan kelebihan biaya yang akan dialokasikan untuk family gathering sebesar 1.672.900. Puji nama Tuhan. Berarti dananya plus ya, nggak minus, karena kita percaya Tuhan kita maha besar dan menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Semoga yang family gathering nanti plus juga nggak minus. Amin. Amin. Baik, ada ini Natal ya. Natal sekolah minggu akan diadakan di awal bulan Desember tanggal 7 jam 3 yang akan pendetanya isi akan jahitan di tempat ini. Mohon ibu-ibu yang mempunyai anaknya untuk beramai-ramai datang untuk mengingatkan kita sambut ke Tuhan yang akan hadir ya. Baik, di tanggal 14 Desember juga kita akan merayakan Natal umum di jam 4 dan akan yang menyampaikan firman Tuhan oleh Bapak Jeffrey Korampis. Baik, jemaat yang berulang tahun bulan Oktober ada Lili Ayustika di tanggal 26 Oktober dan Opung Kiara 30 Oktober. Selamat ulang tahun kepada Lila dan Opung Kiara. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya. Amin. Baik, doa berkat. Marilah sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib
Kristus. Kami bersyukur buat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menjaga. Bahkan Tuhan sudah hadir bersama kami di tengah-tengah kami pada siang hari ini melalui ibadah kami. Kami percaya ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dan ketika kami pulang bukan seperti kami datang, tetapi kami membawa berkat yang daripada Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, bahkan berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di GPDI Friends of God Parung Panjang ini Tuhan. Kami berdoa, kami satukan hati. Biarlah jemaat-jemaat ini menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Biarlah menjadi jemaat yang terus beriman kepada Tuhan, bahkan berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupan mereka. Tuhan membuat pekerjaan mereka lancar. Tuhan memberikan berkat yang daripada Tuhan atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Beliau berada di Medan Tuhan, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan sama untuk kehidupannya Tuhan. Dimanapun dia berlangkah Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, biarlah perlindungan, kesehatan yang daripada Tuhan menyertai kehidupan hamba-Mu beserta istri yang ada Tuhan. Bahkan keluarga besarnya kami berdoa diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Kami percaya Bapak Gembala boleh datang kembali berkumpul bersama-sama dengan kami dengan sukacita yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu juga bawa ke dalam tangan Tuhan para pemain musik yang ada, bahkan pemimpin pujian, para singers yang ada multimedia, orang-orang yang mengambil pelayanan pada hari ini Tuhan. Berdoa biarlah urapan yang baru Tuhan tambahkan atas kehidupan mereka Tuhan. Talenta yang daripada Tuhan, biarlah mereka pergunakan untuk selalu melayani Engkau Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka hati yang rindu melayani Tuhan, agar jemaat Tuhan dan pelayanan Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh Tuhan, semakin dipermuliakan Tuhan. Melalui gereja di tempat ini banyak jiwa bisa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sebentar kalau ketika kami pulang, kami percaya penyertaan Tuhan dan berkat itu selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak yang baik. Mari jemaat Tuhan mengangkat kedua tanganmu, relakan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya, Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia yang daripada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kita dari hari ini sampai kepada Maranatha. Tuhan Yesus datang kepada yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.